ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Ingkang kawula hormati lan kawula mulyakaken panjenenganipun Bapak Ketua DKM Bapak Agus Sudarnoto beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Raudhatul Jannah. Semoga senantiasa diparingi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, keluarganya sakinah, anak-anaknya soleh dan solehah, usahanya lancar, rizkinya barokah. Juga segenap para sepuh bini sepuh, para alim ulama, para asatidz, wabil khusus yang hadir di kesempatan pagi hari ini yang tidak kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Khususnya kepada imam yang kalau saya ngaji suka ngumpet, jadi supaya saya ngimami, padahal itu suara sekarang lagi musim Omikron ini agak serak-serak. Semoga senantiasa diparingi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini masjid menjadi kendaraan kita kelak nanti di akhirat, menjadi saksi atas ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yauma tasyhadu alaihim arjuluhum wa aydihim bima kanu yaksibun. Hari di mana kaki akan berbicara, hari di mana tangan akan berbicara, hari di mana tembok-tembok masjid ini dan tiang-tiang masjid ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas iman yang pernah kita mujahadahkan dalam hidup, atas Islam yang telah kita mujahadahkan dalam hidup. Kita ini umat akhir zaman, umat Nabi yang terakhir dan termasuk kategori umatnya yang terakhir. Sudah nabinya terakhir, umatnya terakhir. Ibarat istilah kereta, gerbongnya juga gerbong terakhir. Ada para ulama yang bilang bahkan kita ini bukan cuma sekedar gerbong terakhir, boro-boro gerbong, kita mah bukan gerbong terakhir, kita mah cuma kaleng susu diikat pakai tali rapia, diikatkan ke gerbong terakhir, pating kelontang raupopo, sing penting tali rapianya jangan putus, insya Allah sampai ke stasiun berikutnya, yakni stasiun ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Angel tuturannya angel. Jadi umat akhir zaman itu susah. Susahnya itu bukan kata kita yang ngalami, jauh-jauh sebelum kita lahir jadi umat akhir zaman pun diprediksi kali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Kangjeng Nabi, pegang agama di akhir zaman itu kayak pegang bara api. Kalau diletakkan bara apinya mati, kalau digenggam tangannya angus, akhirnya mang ditimang timang ditimang timang gitu, dialung-alungkeun, lunggep jadi kayak ditimang-timang. Nih kira-kira anu berat nih, entar nggak usah dulu, nih ringan gitu ya, kayak gitu sudah. Itu kondisi kita di akhir zaman ini. Panjenengan itu umat yang dipercaya oleh baginda Nabi. Bukan cuma Nabi, Allah aja percaya sama orang Bojongkulur ini, sama orang Raudhatul Jannah ini. Asli, boro-boro Nabi, Allah saja percaya. Apa bukti percayanya Nabi? Nabi boten hadir, Pak. Nabi nggak ada ini hari. Ya, Nabi nggak ada ini hari. Sampai saking kangennya kita sama Kangjeng Nabi itu muludan, ada mahalul qiyam. Pura-puranya Nabi datang. Pura-puranya apa? Pura-puranya Nabi datang, mengupacarakan seperti upacara penambutan sahabat Ansor terhadap muhajirin. Yes, mereka sampai menek-menek pohon, Pak. Kita mahalul qiyam itu masih wajar tuh, nggak sampai naik pohon. Mahalul qiyam itu jadi bid'ah kalau udah naik pohon. Naik pohon aja masih belum bid'ah itu. Manjat pohon tuh, karena orang dulu nyambut baginda Nabi itu sampai menek bukit, naik bukit, sampai naik pohon, melambai-lambai dari kejauhan gitu menyambut Nabi. Itu saking kangennya kita tuh umat akhir zaman. Itu sebuah ekspresi kerinduan. Ekspresi apa? Ekspresi kerinduan. Jadi kita ini bayangkan coba 15 abad menghadapi masa yang semakin hari semakin sulit.
Loh kok bisa Pak Ustaz? Iya, tahun lalu itu pertama si ono saya hilang. Apa nggak sulit hidup begitu itu? Sulit nggak? Sulit. Tahun lalu masih ada premium kok pertama. Premium saya gak ono. Masya Allah. Tahun lalu si wonten pertalit. Ini naga-naganya awal tahun ini sudah mulai ada hilang pertalit tuh. Ya, kalau pertalit sudah hilang itu apa bedanya kita punya Volvo sama punya Carry? Nggak ada bedanya, sama-sama kudu pakai apaan? Pertamax. Mending punya Land Cruiser sekalian, bener nggak? Sekalipun belum jelas punya siapa, pokoknya hilang dari kilometer 50 itu kan gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya hidup semakin sulit secara harfiah, lafziyah, manawiyah, ya makin sulit lah urip iki makin sulit. Di satu sisi makin gampang, di sisi lain makin sulit. Ada yang masih ingat nggak pernah jadi joki skripsi? Oh. Nah, saya ini nggak perlu joki. Ngetik skripsi itu sambil merem iso, copy paste, nggak usah studi di pustaka, macam-macam. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ini umat dipercaya sama baginda Nabi. Sampai itu kudu pede gitu loh maksud saya itu. Ya kita ini umat yang dipercaya oleh baginda Nabi, Bapak Ibu, cirinya apa? Nggak dikawal Nabi, Pak. Sehebat-hebatnya umat Nabi Musa menghadapi Fir'aun, sih dikancani baik Nabi Musa. Masih ditemenin sama siapa? Masih ditemenin sama Nabi Musa. Hebat Bani Israel, hebat apa? Hebat ong di bawah ketiak nabinya kok. Ngekor ae nang burine Kangjeng Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ya mesti ae menang. Ya kan? Mesti ae apa? Mesti aja menang ngikut Nabi Musa. Nabi Musa itu akses langsung tol free sampai Allah itu 24 jam non-stop. Anytime mau bicara sama Allah nggak ada hijab. Apa nggak enak punya Nabi kayak begitu? Ya mesti wae enak. Punya pemimpin kayak begitu apa nggak enak? Enak dipimpin Nabi kok. Dipimpin siapa? Nabi. Kita ini paling top itu dipimpin Kiai Gus Dur. Di paling top-topannya top kita pernah dipimpin sinten? Dipimpin Kiai. Saya ya dipimpin Pak Jokowi tapi sih lumayan wapresnya Kiai. Jadi kita dipercaya sama Kanjeng Nabi itu. Yang lebih dahsyat lagi kita ini dipercaya sama Allah. Saking percayanya Allah Subhanahu wa taala sama umat ini sampai nabinya itu nggak hidup lagi. Ya, nggak dikirim lagi, sudah khataman nabiyyin. Begitu Nabi diutus itu terus layar kenabian itu terus ditutup. Walam yakun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Dalam kitab Jawharut Tauhid gak bisa dicari pangkat kenabian itu. Mbok sampean wirid pagi, petang, sore, malam, puasa tur dari mulai Bali sampai saiki gak leren puasa, gak bakalan jadi nabi sampean. Jadi santai aja lah puasa itu. Kalau pas MR nyediakan sarapan, nanti makan aja. Yang sampean puasa Daud tidur juga jadi nabi, wes santai aja lah. Ya, santai aja jadi umat akhir zaman ini. Jadi bayangkan coba kita ini nggak dipimpin Nabi. Jadi Allah aja percaya. Allah itu sama Bani Israel itu kurang apa? Kurang legowo kayaknya si arek iki lek dipimpin Nabi bahaya. Bener. Bani Israel mah kadang sekampung 70 orang nabinya itu, mak. Kita kiai ada 3 aja sekampung berantem, Pak. Ini pengen jadi ketua, ini pengen jadi penasihat DKM, ini bisa berantem itu. Itu baru kiai 3 sekampung. Apa Nabi 70 sekampung orang tukaran sampai. Oh, gegeran tuh yang satu. Allahu Akbar. Yang sini Allahu Akbar. Gimana itu perang antar Allahu Akbar? Kata Karen Armstrong, itu perang yang paling tidak bisa kupahami. Begitu dalam bukunya tentang pendirian kerajaan Saudi itu. Kenapa? Sing diperangi yo takbir, sing merangi takbir. Dua-duanya, yang perang nyerang itu sebelum subuh, yang diserang itu persiapan sholat subuh. Kata Karen Armstrong, iki perang apa? Lawang kafir aja keder, Pak, ngelihat perang begitu itu. Hah? Alhamdulillah EPI-nya itu dibubarkan, enggak perang BNU ya. Perang Banser, ada bayinya juga dibubarkan itu, Pak. Saya bersyukur Habib Rizik itu di penjara itu, bersyukur. Wallahi alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan thayyibah. Kenapa? Berarti doa orang penjara dikabul, Pak.
Karena saya pernah dengar sendiri. Ketika saya sedang nengok, waktu itu nengok kapasitasnya sebagai ulama, ya kita kan yang belajar nyai. Saya nengok Abu Bakar Basir, Ustaz Abu Bakar Basir lagi di penjara. Habib Rizik baru keluar zaman SBY dulu dari penjara. Saya lagi ngobrol sama Ustaz Abu Bakar Basir, nggak lama kemudian datang tuh rombongan FPI ngasih sumbangan Pak Haji, sarung 1000 potong bukan yang ada dalam penjara. Ya. Kemudian kalimatnya itu begini, Ustaz tolong sampaikan kata Ustaz Abu Bakar Basir, tolong sampaikan salam sama Habib Rizik. Terus ada yang nyeletuk di belakang, disampaikan juga salam dari kami kangen. Ya, mudah-mudahan agak sering aja Habib di penjaranya, katanya enak makmur kalau Habib di penjara itu. Begitu. Jadi kabul doanya. Begitu ganti rejim, Presiden Jokowi di penjara, laki ini penjara doanya orang penjara itu Masya Allah makbul Pak. Makbul itu satu. Yang kedua, beliau isu istirahat Pak kalau di penjara itu. Kiai kayak beliau, Habib kayak beliau, mana bisa istirahat? Separuh kiai, separuh reman aja kayak aku gak bisa istirahat kok. Susah. Ini kuliah subuh ini bentrok 2 tempat Pak, gara-gara salah ngitung Sabtu. Rupanya hari Sabtu pertama itu tanggal 1 Januari, jadi sekarang jatuhnya Sabtu keberapa? Sabtu ketiga, hitungan saya Sabtu ketiga itu Sabtu depan, akhirnya bentrok 2 acara. Itu yang setengah kiai kayak begini saja susah ngatur jadwal. Habib Badri Smith itu ceramah sehari 18 kali, ceritakan kepada saya gimana istirahatnya. Di mana istirahatnya? Orang yang ceramah sehari 18 kali istirahatnya di mana? Kiai Nur Iskandar SQ di zaman ngetopnya dulu di akhir kepemimpinan Pak Harto, dia bilang mobil saya itu kenapa bagus? Waktu itu beliau disebut Kiai Pajero. Kiai Pajero waktu zaman Pajero tahun 95 lagi cakep-cakep keluar tuh yang kotak itu, disebutnya Kiai Pajero karena saya ini rumahnya di mobil. Kalau ceramah juga ke sono kemari mobil saya mogok, kebayang nggak capeknya saya? Begitu, jadi capek Pak. Alhamdulillah di penjara, jadi maulid Nabi orang capek. Jadi sekaligus tuh, ya kayak Nabi Mi'raj itu kan doa-doanya orang langit. Langit cemburu kepada Allah karena kekasihnya diletakkan di mana? Di bumi. Kata langit, ya Allah tolong angkatlah ke sini, mbok sowan sekali datang ke sini, kami pengen ngelihat kekasihmu kayak apa. Mi'rajnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ini umat yang dipercaya oleh siapa? Umat yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saking percayanya Allah cukup di Ustadz Mujib, cukup wis. Surah usah keren-keren Pak, LCMA angel golek aneh. Bener nggak? Angel wis angel sebelum tertutup alim juga kok. LCMA itu belum tentu alim juga, sing penting gelem ngurus masyarakat itu, gelem ngopeni masyarakat. Perlu itu datang ke masjid sebelum fajar subuh menyingsing, mau sampean, Masya Allah itu. Alhamdulillah di Ustadz Punawar cukup pas. Bojongkulur itu Ustadz Kiai Mardi cukup sudah. Kalau dulu di Ustadz almarhum Kiai Saripudin, alhamdulillah segitu cukup wis. Alumni Tipar cukup, nggak usah keren-keren. Nggak usah keren-keren. Kenapa? Sama Allah aja udah dipercaya kok. Saking percayanya nggak dikirim Nabi. Maknanya apa? Ustadznya itu semakom. Paling tidak 1-2 level udah di bawah Nabi itu, wali semua sampai itu. Paling tidak wali murid. Paling tidak apa? Saya itu nggak mau ngaji nakut-nakuti sampai itu sudah takut harga naik, takut Anies gak menang, ya, takut presiden tambah jabatan 3 tahun lagi. Terus ngaji ditakut-takutin pula, terus kapan senangnya jadi orang Islam itu kan gitu. Jadi kita diturunin dikit gak apa-apa maskernya itu biar kelihatan senyumnya gitu. Artinya yuk kita nikmati jadi orang Islam yang gak dipimpin lagi langsung oleh Nabi itu, dinikmati mawon Pak, gitu. Dinikmati saja, sekalipun istri kita itu bukan Khadijah, insya Allah kelasnya gak kalah-kalah banget, gak kalah-kalah jauh lah sampai Siti Khadijah itu. Ya, kenapa istri kita bukan Khadijah? Kitanya bukan Muhammad, jadi santai aja gitu. Ya, santai aja gitu. Saya punya teman kiai barusan saja ke poligami, baru jalan setahun yang lalu atas nasihat saya. Astagfirullahaladzim.
Makanya Pak Noto jangan sering-sering ketemu kita, bahaya nanti bisa terjadi huru hara gitu. Terus tiba-tiba DKM mohon maaf ibu ini, supaya kita pagi-pagi ini seger gitu aja gitu, supaya seger. Masalah itu punya carry sama punya Mercy nggak ada bedanya, sama-sama beli kalau sama-sama beli pertama Kang Dede mending beli Mercy sekalian begitu. Sama-sama kudu pertama. Jadi kita enjoy aja ngajinya, kita ngomongin Allah tuh paling gampang kok, kita nikmati. Masya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih atas kepercayaan ini loh. Lek jenengan boten ngirim lagi Kanjeng Nabi, gak ngirim lagi para anbiya, para mursalin, maknanya apa? Dari sini ku handle sendiri, kata Allah, seolah-olah begitu. Kayak Allah itu, wis le, mulai saiki aku sing ngurus. Enak gak jadi umat yang begitu itu? Enak bah. Kita ini ummah yatimah, umat yang yatim, bukan tidak ada bapak biologis, bukan tidak ada ibu biologis, tapi dalam pengertian kita ini gak dipimpin langsung sama Nabi. Maknanya apa kalau yatim? Alam yajid kayatiman fa'awa, tak urus dewe, kata Allah, aku sendiri sih ngurus. Makanya jok macam-macam sama umat yang ini, jok ditekel langsung kok sama Allah gitu, kok masih sedih gue piye? Masalah dunia keduman orang keduman pak, dunia ket biennya begitu, dari dulu ya begitu dunia itu, kadang kebagian kadang enggak, diminta enggak datang, enggak diminta datang. Emang yang poligami itu gara-gara ganteng? Enggak, takdir. Takdir. Makanya sampean kadang ngiri gitu, orang buta tapi istrinya 3, lah sing melek itu malah 1, berarti apaan? Nasib urusannya itu, nasib. Jadi ini umat, masya Allah, saya mah bahagia gitu, bahagia itu ya Allah, aku ini ngaji kayak begini ya, pakai sorban buat gaya-gayaan doang, bukan berarti kita ini Habib. Bener gak? Mandai mana potongannya, hidung kagak mancung, kulit kagak putih, Habib Klender apa ya, tapi alhamdulillah segini bisa jadi ustad. Diletakkan di Saudi pak, kita ini jadi marbot aja nggak layak sudah. Gitu. Di Indonesia kayak mana potongannya kayak gini, potongannya so jadi ustad itu piye coba. Alhamdulillah yang ngasih kepercayaan, yang ngasih beselit, yang ngasih kepercayaan, yang ngasih SK itu bukan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala yang kasih itu. Makanya mari kita nikmati kedekatan dengan Allah, hubungan yang spesial dengan Allah ini. Luar biasa ya. Saya baca dari bukunya Kristen itu disebutkan umat Kristiani itu nggak bisa nyampe kepada Allah. Kenapa? Dia mentok di Yesus. Mentok di siapa? Mentok di Yesus, karena dia menuhankan siapa? Menuhankan Yesus. Salahmu sendiri, kenapa Yesus kau tuhankan? Kan begitu. Akhirnya kau tidak perlu kepada Tuhan yang dalam pengertian sesungguhnya la ilaha illallah, mergo kau sudah mengangkat makhluk menjadi Tuhan. Ya salahmu sendiri dengan kapasitas yang terbatas. Kan gitu. Nggak mau saya jadi orang Kristen begitu pak. Nabi Isa kan belum nikah, nanti turun dia nikah. Lagi mana kalau nasib saya kebetulan pas belum nikah, saingan nyari cewek saya sama Nabi Isa. Mana enak kita punya Tuhan kayak begitu itu, la ilaha illallah. Makanya dia nggak bisa sampai kepada Allah. Itu beda dengan umat ini. Nabi itu bukan plafon, Pak. Nabi itu bukan seseorang yang membatasi antara kita dengan Allah. Justru Nabi itu nyuruh-nyuruh kita kepada Allah. Ke Allah saja, ke Allah wae, ke Allah saja sana. Fafirru ilallah, ke Allah aja sana gitu. Jadi Nabi statusnya itu nganter orang kepada ad'u ilallah. Aku cuma ngajak ngeterno sampeyan kepada Allah. Aku yang nggak bisa apa-apa, kata Nabi. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku ini menolak manfaat, menolak madarat, bahaya untuk diriku aja nggak bisa. Perang gigiku patah, dilempari batu kakiku bocor. Itu normalnya loh hidup Nabi itu. Dilempari batu
bocor kakinya, ditonjok patah giginya. Makanya kalau ada Bansar dikira Willis kok gak mati, sampai ini mau apa? Nabi aja perang tuh pakai bocor-bocor kok. Sayyidina Ali itu kalau dibuka badannya Pak, itu kulitnya kayak dirempel, ngerti dirempel? Zaman dulu ada celana istilahnya dirempel gitu, ngerti nggak? Ingat nggak? Masa nggak ada orang tua di sini? Perasaan Haji Toto lebih tua dibandingkan saya. Dirempel gitu loh, ya. Jadi saking banyaknya bekas luka di tubuhnya, berarti kan Sayyidina Ali itu nggak bukan orang yang anti bacok, ya dibacok ya kena gitu loh. Begitu keistimewaannya Pak, dibacok kena baret-baret, badannya itu banyak lukanya. Makin begitu loh makin seksi, makin apa? Istilahnya makin seksi di hadapan para malaikat, dirindukan bidadari itu, dicucup-cucup nanti bekas luka di jalan Allah itu. Kita kalau sampai mati nggak ada bekas luka di jalan Allah itu malu Pak, ya kayak mobil nggak pakai aksesoris itu Pak, polosan itu standar pabrik, ya copot, nggak ada aksesorisnya pisan. Jangan sampai Pak, minimal mau ke masjid sempat kepleset kejedot itu lumayan itu, ya nanti ditakoni be malaikat kon iki apa bekas apa iki, kejedot malaikat iki mau ke masjid kepleset itu tuh di sebelah sih, karena di situ itu masih licin, berhubung belum ada sayapnya, jadi kalau jalan kurang hati-hati itu kepleset cerbuk jatuh, alhamdulillah ya ndala innalillahi wa inna ilaihi raji'un, makomnya belum alhamdulillah. Tapi kalau ada luka bekas di situ itu di akhirat jadi catatan Pak, jadi apa ya, catatan. Di Afghanistan itu kalau ada laki-laki luka, istilahnya apa itu, kayak veteran perang gitu ya, veteran perang yang ada kakinya nggak ada atau tangannya buntung, itu malah bininya itu berebut Pak, wis kawin sama anakku saja, wis aku aja jadi istrinya begitu. Kenapa? Karena sudah ada tanda mata surga. Allahu Akbar, sudah ada tanda mata surga. Kembali kepada yang sedang kita bahas. Jadi nikmatilah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, di mana antara kita dengan Allah nggak ada jarak. Si tas kita ini baru ketemu sama Allah kan, barusan. Nggak perlu khusus banget Pak, usah diusus. Sing penting sholat, ya nggak usah dikhususukan sampai nggak nyadar kanan kiri depan belakang, bukan khusuk, namanya hilang ingatan itu begitu. Wajar aja, wajar. Suara jengkrik si kerungu, sing batuk masih terdengar. Itu sholat kita, sholat manusia, sholat manusiawi banget, gitu loh. Manusiawi banget sholat kita itu. Seingat kunci ditaruh di mana, ya seingat Masya Allah ini hari tanggal 15 jatuh tempo bisa, aduh duit belum ada. Itu manusiawi banget sholat sampean begitu, manusiawi banget. Ya Allah pasti target belum terpenuhi, ya Allah, itu manusiawi banget ya sholat begitu itu. Ya memang begitu itu sholat Pak. Sekali-kali umpamanya setelah 10 tahun sholat tiba-tiba mencium baru harum yang tidak pernah kita cium, baru harum kayak begitu di Masjid Raudhatul Jannah. Nah, sampean juga kepedean dulu, ini mungkin jangan-jangan surga bocor, ini bocor halus kayaknya surga ini. Masya Allah subuh kali ini tercium bau enak. Gak taunya Pak Noto pulang umroh beli minyak dari Dubai. Kita harus kandung kepedean. Masya Allah, kasyaf Allah buka ini pintu surga ini, Allah harumnya kayak begitu. Gak usah lah ya, gak usah Pak Ustaz. Gimana caranya supaya mimpi ketemu Nabi? Usah sampai yang lihat mimpi sekarang itu malah di akhirat tuh gak exciting gitu loh, gitu, gak surprise. Usah pakai mimpi ketemu Nabi. Le solawat wae, le solat wae, ya dimimpiin ketemu Nabi, ya alhamdulillah. Terus saya mimpi ketemu Nabi itu mau ngomongkan apa? Ayo aku tanya, lek sampean ke Petumbe Kanjeng Nabi mau ngomongkan apa coba? Ayo, ganu mau apa? Ada apa pokoknya? Lah bingung sendiri. Nganu ya Rasulullah, nganu ya. Kata Sayyidina Umar kesuwen, wis ora usah didongokno, kelamaan gak usah didengerin. Lah kita ini gak yo kepengen ketemu Kanjeng
Nabi. Lewis ketemu itulah sampean gak bisa suara itu, gak bisa ngobrol. Wis normal lah Pak. Wong nanti di akhirat dia pasti ketemu. Lapa wiridan mojok-mojok pengen ketemu Nabi, ya monggo, lain jenengan mau ya monggo. Tapi kalau habis itu kemudian cuma buat status, guys, aku habis sholawatan tadi malam mimpi ketemu Nabi loh guys. Cuma kalau bukan cuma begitu doang, enggak tar aja biar ketemunya di akhirat. Saya dipinjemi sama teman-teman DVD, zamannya DVD-nya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, baru saya setel 5 menit, aku wis nangis tak pateni, tak pulangkan. Gak, kata teman saya, Ustaz ini bagus buat tontonan anak-anak. Gak, Umar bin Khattab itu lebih indah di dalam imajinasiku. Aku nggak rela kalau bintang film ini kemudian menjadi sosok yang kalau aku ngomongin Umar kebayang wajah dia. Nggak. Kenapa? Karena Umar di mata saya itu ideal banget. Umar dalam bayangan saya itu secara imajinatif itu istimewa banget. Aku tidak rela mimpi dan gambaran masa kecilku tentang Umar diganti dengan sosok-sosok yang ada di DVD itu. Gak, tak pulangin Mbak, tak pulangin lagi. Lah kalau sama Umar aja kita begitu, kira-kira sama baginda Nabi gimana? Les, nanti enakan ketemu langsung begitu di akhirat. Yang mana? Masya Allah, yang mana Nabi itu? Asik. Yalah, kalau Nabi kayak Nabi seperti itulah, kira-kira gimana ketemu Allah? Sampean mau ngomong apa kalau ketemu Allah nanti? Nah, ya Allah kok tega sih saya hidup kok nggak dipimpin sama Nabi gitu loh. Apa kata Allah? Aku langsung. Coba apa nggak enak jenengan tuh? Rumahnya ada di sini loh. Rumah Allah ada di blok S, di seberang blok T. Ya Allah, apa nggak enak sampean punya rumah Allah ini? Lu sampean pikir ini buatan DKM? Sampean pikir ini buatan sampean? Enggak. Yang bangun boleh siapa saja, yang nyumbang boleh siapa saja. Tinggal terserah ketua pembangunan nanti yang mau screening ini kira-kira halal, kira-kira haram. Tapi ya kalau rezekinya orang Islam tuh husnudon aja Pak, nggak usah kakean diskusi. Pak, ngomong-ngomong sampean terlibat nggak Pak dengan Bupati Penajam Pasar Utara itu? Alah lah, kakean kepanjangan kok sama nanya sama begitu. Pak, ini ada hubungannya nggak Pak sama wali kota Bekasi? Alah, kesuwen Pak, tompo wais, husnudon saja, insya Allah khair, insya Allah halal gitu. Terus nggak usah banyak tanya sudah, kecuali kalau jelas-jelas kan loh. Ya, itu juga kalau nyumbangnya semen cuma 3 sak, nggak perlu korupsi kali buat nyumbang ke Rodotul Jannah 3 sak, kecuali kalau 3 truk gitu, baru kita boleh curiga, bener nggak? Iya, cuma 3 sak, nggak ada orangnya nggak mau sholat lagi di sini. Mah aku kenapa? Bawel panitianya, bangun lainnya. Bayangkan, saya juga ngebayangin, coba Pak jenengan itu loh, jadi tetangga Pak Harto nang Jalan Cendana zaman biyen itu, masya Allah kerennya rak ketulungan. Hah? Saya itu dulu ya, kalau kemana-mana bilang Ustadz Syaihu dari mana? Cikeas. Mana pernah kita bilang Bogor? Cikeas. Bogor itu hanya ngetop di zaman Raffles, di zaman Dendles, baru kita bilang dari mana ente? Kita bilang dari Bogor. Orang keren, kenapa? Tetangganya Sir Stanford Raffles, ya tetangganya Dendles, oh keren. Saya kira nggak usah. Zaman SBY itu kemana-mana pengajian. Yang akan memberikan ceramah berikut ini Hadratul Mukarram Al-Fadil. Oh biasalah, jenengan kampung itu dikeren-kerenkan karena mereka nggak bisa manggil yang lebih keren. Kan gitu, biarin aja udah. Kadang kita jadi doktor, kadang LCMA, kadang wah macam-macam sudah. Al-Hafidh, Al-Puket, wes segala macam. Nanti yang paling keren yang bikin kemudian polisi nggak berani macam-macam adalah Kiai Haji Dedi Ahmad Syaihu dari Cikeas. Wes kau nasi wanita kau wes. Teko Cikeas. Mafhumnya Cikeas itu kan wonten presiden SBY. Lu nyenengan jadi tetangga Allah itu kok nggak bangga, kok malah menjauh dari masjid. Rumah sing deket masjid ora payu. Hah? Dijual, tulis dijual, ora laku-laku sampai saiki. Bukan masjidnya Ustaz. Bukan itu jalur katanya. Sungainya itu. Oh, karena sungai itu. Lah ya mestinya kan kepada pemilik masjid kita bilang ke sungai itu, cok macam-macam kan ini. Ono masjid kok pakai banjir segala.
pindah kono. Itu mestinya Pak. Kalau kita kepedean jadi apa? Ustadz ini ya, jauh-jauh disuruh pengajian, nggak tahunya ngajari yang enggak. Loh, ya putih sampai dengan itu hamba Allah umat Kanjeng Nabi Muhammad kok nggak bisa ngomongin air itu gimana sih? Ngomongin Pak. Lu rumah Ustadz kebanjiran, akunya pas nggak ada. Kalau aku pas ada itu setahu sih akunya nggak ada kok. Iya Pak Jagus. Saya pas nggak ada itu, saya pas pergi banjir datang. Banjirnya nggak ngomong-ngomong mau datang. Artinya coba Pak kekuatan Allah, kedekatan kita sama Allah. Bukan dekat harus jadi wali, enggak. Kita ini makhluk ciptaan Allah di dunia, bukan keinginan kita tapi program Allah di dunia untuk melaksanakan perintah Allah. Kurang hebat apa sampean itu di hadapan Allah? Kurang hebat apa sampean itu di hadapan seluruh makhluk Allah? Mau dicoba itu sekali-kali. Ayo MRJ nanti kalau pas waktunya air besar kita jejer semuanya di tanggul. La ilaha illallah. Viralin insyaallah Pak. Viewernya 1 juta itu, subscribernya langsung 500.000 itu Pak. Langsung dapat pin dari YouTube kita. Kenapa? Karena gilanya semesjid. La ilaha illallah, la ilaha. Lah Umar bin Khattab tuh nangani pakai surat aja kelar. Pakai surat kelar. Kan kita bukan Umar. Ya tapi kerenan kita kali dalam hal kita beriman nggak ngelihat Nabi. Umar beriman ngelihat Nabi. Maaf, bukan membandingkan derajat, tetap Abdul Sayyidina Umar. Tapi dalam konteks kita beriman gak ketemu Nabi, kita lebih keren. Saya hanya ingin menemukan rasa pede lah jadi hamba Allah itu. Gitu loh. Jangan ketemu tahun 2022 terus dicapes. Sial Ustaz tahun ini ses. Covid belum pergi, premium hilang. Gak mutun, minyak goreng curah larang. Harga telur meroket. Apa nih? Sangel. Ya, impor batu, ekspor batu bara dilarang cuma 5 hari. Habis itu dibolehkan lagi. Yang ngancemnya presiden, yang membatalkannya Menko. Ya opo, angel mentuturan, angel wis. Iya toh? Iya. Mas Kiai ada yang dipenjara, giliran buzzer dibiarin. Presiden wapres teriak kalau sudah nggak jabat, waktu teriak diem. Lah kalau kita masuk 2022 dengan pikiran pesimis begitu, ya seperti itulah yang terjadi. Udahlah, fine aja, persoalan dunia itu kebagian nggak kebagian itu urusan biasa. Coba sampean lihat dalam acara flora dan fauna itu, yang berburu singa, yang makan dagingnya anjing. Yang berburu singa, capek sampai ngos-ngosan Pak. Singa itu berburu binatang buruannya. Giliran singanya capek, tuh anjing nggak ikut capek, itu hiena itu nggak ikut capek. Dia menikmati bangkai binatang hasil buruan apa. Maka kata Imam Syafi'i, itu syairnya Imam Syafi'i itu. Ya. Tamutul usudu, matal usudu fil ghabati ju'an walahmud dha'ni ta'kuluhul kilabu. Kata Imam Syafi'i, dunia mah begitu modelnya. Dunia begitu. Singa mati kelaparan, sementara rusa hasil buruannya dinikmati oleh anjing-anjing. Yang berjuang siapa? Yang jadi menteri siapa? Itu biasa, itu dunia mah begitu. Ya biasa, kebagian nggak kebagian, memang begitu di dunia. Ya. Dan kadang itu anjing-anjing itu menari mengelilingi bangkai singa. Anjing menari-nari mengelilingi bangkai singa. Anjing merasa dengan mengelilingi bangkai singa itu, ya, mereka sekarang sudah menjadi raja di hutan. Padahal singa sekalipun bangkai tetaplah singa. Anjing sekalipun kemudian mengelilingi bangkai singa, anjing tetaplah anjing. Hidup tuh kayak begitu Pak. Coba lihat di laut itu, di atas permukaan laut itu terampung-apung, terombang-ambing bangkai-bangkai.
tapi naudun jauh di kedalaman laut itu ada mutiara, berlian, ratna mutu manikam. Yang muncul di permukaannya apa? Yang kelihatan tuh bangkai. Jadi kehidupan dunia mah begitu. Ya, la ta'safanna ala qadri zamari la tolama. Begitu yang kehidupan dunia mah begitu. Jadi nggak usah terlalu diambil pikir. Ya, nggak lama kok. Nggak lama. Ya presiden jadi presiden nggak lama. Ya kita jadi rakyat presidennya juga nggak lama. Hidupnya sendiri juga nggak lama sudah. Jadi optimis aja. 2022 Masya Allah ya, makin baik kita, makin soleh kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sing penting kita fokus persiapan urip nang akhirat, Pak. Karena kita makin dekat, maka nikmati. Berangkat ke masjid itu harus punya perasaan begitu, ayo nak. Dibawa anak ya. Kita kalau bawa anak masing-masing sepenuh itu. Yang balik-balik aja anak dibawa, apalagi kalau yang kecil-kecil kita bawa. Kayak almarhum Pak Haji Bambang itu si gondrong itu dari kecil tuntun ke masjid. Sekarang bapaknya nggak ada, alhamdulillah, ke masjid. Ini kalau anak ini dirawat istiqomah sampai gede, nanti akan ada cerita di masa besarnya. Kenapa? Karena anak dari kecil dituntun ke masjid. Masa Allah nggak tahu anak siapa yang dibawa ke masjid waktu kecil? Allah tahulah. Allah mesti buat perhitungan dengan anak itu. Sama halnya kalau kita bawa anak-anak kita ke masjid, Allah akan buat perhitungan dengan anak kita suatu ketika nanti. Tanda bahwa kita bangga jadi jadi tetangganya siapa? Tetangganya Allah. Ya kadang-kadang istri ngeluh, Mas ya apa saiki? Ya, cicilan motor kebayar. SPP enggak. SPP kebayar, motor nunggak. Motor kebayar, SPP kebayar, rumah nunggak. Mungkin kalau yang udah pada umur 40 tahun lewat, maka jenengan problem seperti itu udah lewat kali ya. Udah lewat lah, kayak Haji Agus mungkin sudah lewat. Tapi golongan kayak Ustadz Mujib, Ustadz Munawar, Masya Allah. Mobil kecicil, rumah enggak. Rumah kecicil, mobil enggak. Pas mau nyicil ayam mati semua, kan sorry Allah Akbar. Ya semua lagi, dinikmati aja sudah. Dinikmati saja sudah. Oh kita ini punya duit banyak pernah lagi. Iya pernah lah punya duit banyak pernah. Ya makanya dikasih pengalaman oleh Allah. Pengalaman nggak punya duit, berhubung pengalaman punya duit udah pernah. Gitu kita suka kesel. Dinikmati saja. Terima kasih atas pengalaman ini ya Allah. Gitu. Ya. Jadi heran juga malaikat itu. Ini ajibnya anak MRJ ini. Kenapa? Bangkrut kok malah alhamdulillah, itu gimana katanya? Siapa gurunya itu? Bangkrut malah alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Covid alhamdulillah, gara-gara Covid Masya Allah kita nggak pernah bisa kilir, Pak. Kenapa nggak bisa keluar kota? Kudu PCR melulu. Oh iya. Akhirnya kemudian bini kita yang di sini senang banget, alhamdulillah. Agak lamaan aja Covid, Pak. Kenapa? Abang nggak ke Surabaya katanya kalau Covid begitu. Ih, cobalah kalau di alhamdulillahi, Pak. Yang alhamdulillah semua kok. Begitu kok masih repot. Iya kan? Gitu kok masih saya mau gue dinikmati. Ya, alhamdulillah rumah saya dekat masjid. Ustaz nggak laku kredit. Ini Bapak Noy memang kita bukan mau ngeredit kok. Kita mau kes-kesan kok. Ya, Lecino gak gelem rumah dekat masjid itu mesti taksirannya itu turun, Pak. Taksirannya apa? Turun karena dia gak bisa dangdutan, Pak, dekat masjid. Gak bisa aneh-aneh. Tapi kita kan orang Islam. Nabi itu rumahnya connecting langsung dengan apa? Masjid. Selangkah dari rumah Nabi itu masjid. Kadang badan Nabi di masjid, kepala Nabi itu di kamar fi hujrati Aisyah. Dan sama Siti Aisyah disisirin. Dalam Bukhari sampai ada hadisnya di bab itikaf, hukum disisiri rambut atau oleh istri saat lagi itikaf. Nah, berarti saking apanya? Saking deketnya. Nah, bila perlu rumah DKM di sini lah, di emperan gitu ya. Jadi kalau lagi itikaf, pangalaankeun kutu mi. Pangalaankeun kutu. Kan Masya Allah. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Dinikmat, diajak anak kita ke, ya, bilang sama anak-anak kita,
Kamu boleh lupa jalan ke Cendana, kamu boleh lupa jalan ke istana, tapi jangan pernah lupa jalan ke MRJ, karena di sini yang akan menyelesaikan seluruh persoalan hidup kamu. Kata-kata itu diulang-ulang kepada anak-anak kita, itu akan mengendap di alam bawah sadarnya sampai dia punya masalah, dia omongan bapaknya, dia lari ke masjid, gelar sajadah, nangis di hadapan Allah, ala lahul khalq wal amr, kelar urusannya, kelar urusan. Jamaah akan Allah Subhanahu wa taala. Terus jauh-jauh ke Masjidil Haram, masjid statusnya di mana-mana sama aja. Wa annal masajida lillah, yang bangun orang Blok S, yang bangun orang Blok T. Kalau sudah jadi, bukan punya orang sini, punya siapa? Punya Allah, bukan orang sini. Itu masjid punya siapa? Punya Allah, udah disertifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nikmatnya jadi hamba Allah, ya, jadi dinikmati aja Pak. Adapun ada hal yang terjadi dengan pancaroba apa segala macam dalam kehidupan, ya santai aja, santai aja. Ya, saya kadang-kadang ngomong agak tengil gitu kalau ngomongin pemerintah, itu agak tengil, agak sengit. Ya kadang kita merasa dulu nyobros Prabowo gitu kan, tapi kemudian beli satu dapat dua gitu. Ini mau diapakan lagi? Tapi sebetulnya dalam kapasitas sebagai ustadz setengah kiai itu saya pikir, ya alhamdulillah ya Allah, engkau sedang bercanda dengan bangsa ini. Itulah saya pikir, kau sedang bercanda, guyon ini Gusti, pasti guyon nih, guyon karo Indonesia ini. Ya kenapa? Supaya punya pengalaman dipimpin militer, pernah sekali-kali dipimpin melitur kan itu. Ya siapa bilang ya harus S2 S3 jadi presiden? Ora perlu, S1-nya nggak jelas aja bisa kok. Itu Masya Allah nikmatnya. Jadi Allah itu sedang berdamai dengan Indonesia itu. Allah lagi guyon sama Indonesia ini. Ustaz sing dadi pokoknya sakarepku, mungkin mau istikharah Abdul Somad ke, mau doa Maimun Zubair ke, ora perlu, yang jadi pokoknya sakarepku. Jadi Allah itu lagi menghibur kita gitu loh, nggak penting siapa presidennya, sing penting aku, kata Allah. Fokuslah kepadaku, jangan salah fokus. Fokus kepadaku, sing penting akunya, bukan presidennya. Yang menyejahterakan kamu bukan presidenmu kok, yang menyejahterakan kamu itu aku. Sehatmu bukan dari presidenmu kok, sehatmu dari aku. Nih varian Omikron ini bentar lagi mau jadi ontohod Pak. Varian terakhir itu. Lah kalau sama Allah dibatalkan, tiba-tiba kata Allah, rausa dikirim, datar Pak, landai aja Omikron. Saking aja Menkesnya kadang ketakutan. Jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Ya, mari kita nikmati ini gitu loh. Kita nikmati suasana ini. Ama Allah betul-betul lagi udah enggak usah pikirkan presidennya. Sing penting ono aku, kata Allah. Jadi kita nggak mudah kecewa kalau begitu itu. Ya, menikmati hidup ini. Punya istri kayak apapun cerewetnya, dinikmati aja Pak. Alhamdulillah. Coba tanya sama yang nggak punya istri. Pengen dia punya sekalipun cerewet. Sekalipun cerewet. Ibu punya suami galaknya minta ampun Pak Ustadz, katanya. Duitnya sudah nggak ada, tenaganya sudah nggak ada, gagahnya sudah nggak ada, galaknya masih. Galaknya alhamdulillah masih punya Bu. Kalau nggak punya itu statusnya janda. Bagi ya opo status janda itu serba nggak enak. Ngobrol terlalu dekat sama bendahara DKM dikira mau selingkuh, padahal lagi ngobrolin mau nyumbang setengah truk semen. Nih apa kan nggak enak. Itu dinikmati. Ya, punya murid bodoh dinikmati. Ya, punya ustadz kurang pintar yuk dinikmati. Wong kitanya juga nggak habibi banget. Jadi ustadz yang pintar-pintar banget juga, ya santai aja sudah. Gini aja masuk surga kok insya. Iya. Gini aja masuk surga. Saya mah kalau ada orang Indonesia Muslim nggak masuk surga, rasa-rasanya berani protes di akhirat. Gusti, masuk tega sih yang kayak gini dimasukkan ke surga, ke neraka. Gitu Pak. Yakin Pak? Gak mungkin lah. Ya, dia pernah sujud kok ya Allah. Ya, misalnya setahun sekali Idul Fitri toh, tapi lumayan dia pernah sujud karena Allah janji. Yang pernah sujud kepada Allah tidak akan ditaruh di neraka. Itu janji siapa itu? Dan Allah gak mungkin mengingkari janjinya. Maka kita pede aja Pak. Nikmat aja sudah sekarang ini.
Iya tapi si iki aswaja Pak Ustaz sing kono Wahabi. Wahabi yo muslim Pak, mbok dinikmati wae sampean piye apa sih? Kok standar ganda gitu. Giliran di sini diustatin Wahabi nggak mau. Lah sampean umroh, haji, hari-hari sampean diimamin Wahabi. Saya sudah Wahabi. Sopo Wahabi kabeh. Bener nggak? Lu yang di giliran di sini sampean niku. Mas, pokoknya harus kunut. Kalau nggak kunut nggak boleh. Giliran umroh tiap hari sampean nggak kunut. Santai aja gitu. Terus yang gitu-gitu itu nggak usah dipermasalahkan, santai aja. Ya, kalau ada orang yang mulutnya agak sengit, ya paling gak demen dah kalau pengajian begini nih. Masya Allah, udah. Rabbana atina fid dunya hasanah udah bunyi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, maksud saya ibu, yuk kita nikmati menjadi hamba siapa? Allah itu. Oh kita udah umur kayak begini ini dikasih duit 10 miliar malah bingung kok. Percaya deh, asli, bener. Bingung. Saya pernah nanya ke Mandiri sini, iseng. Ya, saya waktu itu nyetorkan duit jamaah ya nggak gede, nggak sampai 1 miliar. Cuma saya bilang sama dia, Bu, besok saya mau store 1 miliar boleh? Aduh, konfirmasi dulu Pak Ustadz. Loh, mau nyimpen duit di sampean? Iya, tapi konfirmasi dulu Pak Ustadz. Kalau lagi kebanyakan saya arahkan ke cabang. Si Angele, saya bilang mau naruh duit itu. Si Angele mau narik 500 juta, nggak konfirmasi bisa? Gak iso Pak. Sampean setor saya paling gede 10 juta yang setoran langsung itu. Lek narik gak bisa, sampai narik dari ATM 50 juta bisa? Lah nggak bisa. Jadi buat apa punya duit banyak-banyak? Mending beli polis asuransi. Mending beli polis Pak. Artinya itu mending ditabung duit sampean itu loh. Buat apa? Buat nanti besok di akhirat diwakafin duit itu. Mending begitu. Bener nggak? Karena kita makin tua bukan makin butuh Pak, asli. Nggak makin butuh. Ayo coba sekarang ngacung yang masih boleh 24 jam makan daging kambing ngacung. Sampai nanti diundang prasmanan yang kudu ada tulisannya daging sapi, daging kambing. Oh, gila, kambing enggak. Istri udah nyolek aja, Papa. Paling nggak enak sudah. Padahal itu di atas apa piring yang apa namanya? Hot plate. Allah Akbar. Sate kambingnya di atas piring hot plate. Lagi ngelenyes. Sama bini disikut, Papa. Lewat kita. Ayo. Artinya seumur kita itu makanan pun sudah mulai dipilah benar. Lah terus apa enaknya punya duit banyak? Enak ditaruh di akhirat Pak. Wong sampean bentar lagi nyampe kok. Iya, saya sama Pak Noto itu sepuhan Pak Noto, insya Allah mungkin beda selisih 1-2 tahun aja dibandingkan saya. Tapi kan meninggal mah bisa duluan beliau. Bisa. Artinya meninggal mah bisa duluan. Iya kita kan nggak tahu. Lah buat apa coba? Buat apa? Saya punya jemaah pengajian, rumahnya mau laku 20 miliar, dealnya hanya di 17. Tak maklari Pak Dir. Tak maklari. Pitulas, itu hampir 10 tahun baru mau, enggak sampai 5 tahunan baru mau laku itu. Pas rumahnya mau laku Pak, pas pikun. Ya Allah. Dulu waktu sehat komitmennya 30% Pak Ustadz, pokoknya 30% deal saya langsung sisihkan buat pondok. Saya udah mikir aja gue bikin pondok kayak apa nih ya, kayak Pondok Indah kali ya. Yang 30% dari 20 miliar kan lumayan Pak, gampang hitungnya. Jadinya 17. Tinggal nunggu pembayaran aja nih. Menjelang nunggu pembayaran, orangnya sudah mulai gak inget orang. Kita ke rumahnya kenalan. Siapa ya? Ya. Nasib. Aduh. Ampun, nah ini ngaji saking semangatnya sampai patah kursinya. Atau memang sudah patah kali dari awalnya. Simpan situ sayang. Ya Allah, tabarak ya karim. Udah anu Pak, tinggal cashnya, harga udah diikat. Pikun orangnya. Aduh. Saya itu berharap lu pikun atas segala hal boleh, tapi lu
Gue lupa sama bini lu lupa silakan, lu sama anak lu lupa silakan, sama adik lu lupa silakan, tapi Pak Ustadz jangan sampai lupa. Karena ada komitmen fee berapa? 30%. Mana ada komitmen fee penjualan 30% itu Pak? Kalau bukan kiainya memang tak wiriti Pak. Ya latifu, ya latifu, ya latifu. Jangan sampai kurang dari segitu gitu. Orangnya udah sepuh Pak. Poligami lagi nggak mungkin. Oh yang satu gak coba. Sampai besannya bilang, aduh gimana Ustaz? Kenapa? Mulai pikunnya pas waya duit datang pikun. Terus mari tak notariskan dari awal aja biar aku yang kelola duitnya. Insya Allah amanah. Saya itu kebayangkan ada takdir Allah kayak begitu itu. Pas terima duit gede pas pikun. Makanya nggak usah minta duit gede-gede banget. Takutnya pas terima pas pikun. Nah coba buat apa kalau kita bukan berarti duit gak berguna, cuma kalau punya duit banyak-banyak itu kalau apa Pak sih, gak penting banyaknya kok, gak penting banyaknya sih, penting itu manfaat buat sampean gitu loh. Saya langsung upload tuh kepada Pak DKM ketika karpet wakaf Pak Bambang dipakai di Baitur Rahman. Wih, Ustaz Munawar tuh kirimnya, alhamdulillah karpet dari pasang lagi. Saya langsung komentar ya, Masya Allah, terbayang bahagianya Pak Haji Bambang, running lagi pahalanya, running lagi apanya, dia lebih membutuhkan itu ini hari dibandingkan ketika hidup. Kita kalau orang tua masih hidup kita tawar-tawarin, ibu pada sate nggih ibu nggih, bapak gulai nggih Pak, mus waktu hidup. Sekarang ketika mereka sudah di alam barzakh, mereka lebih memerlukan itu. Iya, masjid bait apa namanya Raudhatul Jannah begini kan pantasnya sarapan paginya gulai gitu, benar nggak? Habis pengajian Sabtu begini sarapan apa? Gulai, Masya Allah. Ya Insya Allah yang makan cuma yang muda-muda aja tuh. Makanya sengaja pilih gulai supaya kita yang kenyang. Begitu gak habis kita bawa pulang gitu loh. Karena kalau lihat ketua DKM dan jajarannya kayaknya sudah mulai pilih makanan. Oh coy ya, kolesterol ini apa sih kan? Artinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu Allah kasih sesuai takaran aja. Makanya dimati aja lah keadaan kayak apapun. Karena itu tadi saya awali khutbah saya dengan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sing penting itu semuanya jadi soleh. Dapat duit sedikit jadi soleh, dapat duit banyak tambah soleh. Sing penting itu loh. Ujungnya yang penting dari apa yang Allah berikan kepada kita itu berefek kesolehan. Berefek apa? Kesolehan itu bukan kontinu Pak, enggak fluktuatif. Hari ini soleh, besok begitu. Emang rumah tangga sakinah itu datar konstan? Enggak, itu enggak sakinah namanya. Rumah tangga sakinah itu ya fluktuatif. Hari ini sakinah, besok enggak. Lusa sakinah, minggu depan enggak. Yang begitu yang asik itu. Ya sekali-kali dimarahin istri, dibentak-bentak sama istri, alhamdulillah itu nikmat banget Pak. Kalau istri lagi ngambek itu alhamdulillah, ternyata aku masih manusia banget jadi ustadz ini, masih dipelototin sama bini. Jemaah mah nggak ada yang berani melotot, cuma bini doang. Suatu ketika kita ngasih nafkah nih, ya dapat amplop tuh kita kasih, bini lagi oseng-oseng, nih 1,5 juta nih, kalau sekedap cina kagum, nih kehelak terus kapameng ketanggung mie udah 3 kali kan naik nggak naik mie enggak juga kita lempar tuh ke samping penggorengan. Ini kalau saya beri di jalanan banyak aja orang mau, sama bini sendiri mah kagak dilirik, padahal dia lagi kagok, kitanya juga salah ngomong. Habis tuh ya Allah sampai dilempar lah, gua tadi baik-baik tadi baik-baik kasih. Dia bilang ya Allah dilempar katanya. Tadi ngomong baik-baik dia kagak denger. Lah kitanya juga salah timingnya. Tahu orang lagi sibuk dengan masakan, kasih duit 1,5 juta. Habis itu kemudian ngobrol. Tahu nggak? Ini 1,5 juta. Kalau saya bawa di pinggir jalan, ada perempuan lewat. Kemudian saya bilang, mau nggak kamu? Setiap lagi ngegoreng telur, aku kasih 1,5 juta. Mau jadi istri ketiga? Ngantri yang mau. Laki kalau udah marah kayak begitu. Tapi wis dinikmati ya. Habis itu kan suka lebih asik gitu, ngebahas yuk, ayo jalan, cari nikmat
Pak Ustaz. Sing penting sampai itu hamba Allah. Dan yang terakhir, jenengan itu masih dalam koridor umat Rasulullah. Usaha itu senang apapun yang terjadi sudah umat Rasulullah. Oh, yang pegang kunci surga nabiku, gak mungkin lupa dia sama umat. Gak mungkin, mas kan, gak mungkin. Sing pegang kunci surga sinten? Nabiku. Makanya Pak, jadi ketua DKM itu pede aja Pak. Sepede aja. Alhamdulillah, ngurus masjid itu pede aja Pak. Yes. Gantian bila perlu tuh digilir semuanya. Orang Blok S pernah jadi ketua DKM. Pernah jadi ketua DKM begitu. Nih pernah ketua DKM Pak Jagus pernah ya? Jadi ketua DKM. Iko ono catatannya kok di akhirat. Aku pengurus periode sekian. Nanti itu daftar namanya itu bersinar di surga itu Pak. Bersinar di surga itu. Nggak main-main Pak, kita ini hamba Allah, umat baginda. Mikirkan agama Allah itu sedikit saja. Sedetik kita mikir agama itu lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Sedetik aja. Sedetik aja kita mikir tentang agama. Gimana caranya ini ya, supaya subuh ini keluar semua dari sarangnya ini ya, pada datang semuanya ke MRJ. Dipikir dulu itu sampai begitu Pak, orang mikir tentang masjid itu. Di zaman Daulah Bani Abbasiyah sampai ditaruh dinar di bawah sajadah itu. Sampai ditaruh itu zaman makmurnya orang Islam tuh. Makanya orang kalau lagi makmur banget memang lupa ke masjid itu. Mending makmur separuh, belangsak separuh, itu masih ada penghuninya masjid itu. Ditaruh tuh. Habis sholat buka sejadah ambil dinar. Sampai begitu di zaman Daulah Bani Abbasiyah itu. Saking makmurnya secara ekonomi ya, saking sejahteranya secara ekonomi. Di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kalau pagi-pagi begini DKM teriak. Ya, bujangan-bujangan, jomblo-jomblo sakinah. Apa? Jomblo sakinah kan. Jomblo sakinah, jomblo tapi tenang gitu loh. Ya, jomblo sakinah yang barangkali mau menikah, ya, siap datang aja ke kantor DKM, ya, nanti dibayarin sama pihak masjid. Ya, yang mungkin pendidikannya nggak lanjut gara-gara kekurangan biaya datang ke masjid. Yang kredit macet, utang-utang nggak terbayar, datang aja ke masjid. Sampai begitu Pak, saking sejahteranya. Titum di masjid duit itu, masya Allah. Ya, maka saya suka kesel kalau ada masjid tapi di sini mah saldonya belum gede ya, belum kayaknya. Habis lagi bangun begini mah nggak gede lah. Itu kalau saldo gede ngendap itu kesel banget saya dengernya itu. Udah gitu cicilan kita sampai diuber-uber sama leasing itu. Nggak merhatiin juga itu. Dia nggak tahu ustadznya tiap hari datang dia kolektor. Nah, maksudnya duit masjid itu bukan buat diendepin. Di zaman Umar bin Abdul Aziz itu didum gitu loh. Di zaman Nabi belangsak aja begitu kok. Nabi kedatangan tamu, nggak mungkin Nabi bisa muliakan semua tamu itu, dibagi sama para sahabat. Kata Nabi, kamu sanggup angkat berapa orang? 1 ya Rasulullah. Kamu 2, kamu 3. Semuanya diambil tuh. Kristen dari Najran, dari Nazaret. 12 orang datang kepada Kanjeng Nabi. Kristen dari mana? Dari Nazaret. Nasrani itu. Nazaret itu kan Nasrani itu di Nazaret itu. Datang kepada Kanjeng Nabi SAW, ya, bertamu, semua diambil, disisain satu yang paling gede sendiri, gemuk sendiri, yang kira-kira kalau makan mie ayam tuh 5 mangkok sendiri gitu. Kata Nabi, mungkin kalau bahasa kitanya jangkrik hari-hari, sing cilik-cilik dikowo, sing gede disisakan buat Kanjeng Nabi. Ya, karena porsinya gede, besar begitu Pak, besar begitu. Tapi itu yang masuk Islam duluan dibandingkan yang dibawa sama sahabat. Kenapa? Makan mules, salah menu Pak. Salah menu, dasar kudu dapat hidayah. Makan mules salah menu. Oh ya, kebebayan, ngerti kebebayan? Kecepirit di rumah Nabi kan nggak ada lantainya begini. Yo jatuh Pak. Ong zaman Kanjeng Nabi itu belum ada WC dalam rumah, WC itu di luar, Betul Khola namanya. Ya, Betul Khola itu tempat buang hajat. Oh mesti di luar, ngebon istilahnya itu ke sono gitu. Jadi di rumah Nabi udah netes. Wah, orangnya malu banget Pak, sampai nggak berani datang dia, nggak berani masuk lagi. Mau ke rumah sahabat celana belepotan, mau masuk ke rumah Nabi, di rumah Nabi bececer-cecer. Mohon maaf, jangan dibayangin nanti pas kita sarapan, kececer-cecer. Akhirnya kemudian dia balik lagi ke rumah Kanjeng Nabi. Begitu dia masuk rumah Nabi, lagi dipungutin kotoran dia sama Nabi. Ya, sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim. Dipungutin kotorannya mana?
Ini orang Nazaret ini begitu ngelihat ada orang yang konon katanya kekasih Tuhan mungutin apa? Kotoran dia, menjerit pada dia. Aku bersaksi engkau utusan Tuhan. Begitu. Gak mungkin ada orang yang akhlaknya sekelas itu kecuali utusan siapa? Utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira komentar sahabat yang lain gimana? Lu sih nggak lu bawa, katanya tuh dapat hidayah duluan. Tapi kata Nabi kira-kira gimana? Iya, tapi beraknya kececeran. Ya Allah, mari kita menikmati Bapak Ibu ya. Jadi hamba Allah, jadi umat kangen Nabi. Tahun 2022 ini tahun hebat, tahun sukses. Apapun bagus gitu, apapun baik, sepanjang kita masih hamba Allah dan umat baginda Rasulullah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Jangan kasih napas kepada setan, jangan kasih celah kepada setan untuk menumbuhkan pesimisme di kepala kita. Oh ini tahun-tahun politik Ustaz gawat. Nggak ada. Yang nyoblos muslim, yang dicoblos muslim, yang menang orang Islam, yang kalah juga orang Islam. Wes, nggak usah mau pecah belah sama yang begituan, Pak. Ya, kalau kecewa 2019, tarung lagi 2024, kalah lagi, rapopo. Ya, ada yang kalah nyapres 4 kali nggak kapok-kapok kok. Masa kita rakyatnya kapok kan gitu. Ayo bismillah, begitu aja sudah. Ya, dan kemudian kita makmurkan ini masjid, kita jadikan kendaraan di atas Shirathul Mustaqim. Jadi nanti ada bis di atas Shirathul Mustaqim, tulisannya Raudhatul Jannah. Allah, betapa nikmatnya coba. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini karena ngajinya masih selang-seling sebulan sekali, bukan sebulan sekali Pak ya. Ntar jadwal saya dari bulan April ya, kalau nggak salah. Bapak juga lupa jadwal. Kang Asep, April ya, April. Tadinya saya mau bahas kitab, tapi kalau sekarang dibahas nanti dibahas lagi April, kelamaan keburu lupa. Jadi udahlah begitu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan seluruh kaum muslimin orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan asbab pengajian ini dosa-dosa kita diampuni, utang-utang kita dibayarkan, ya, rumah tangga kita sakinah, anak-anak kita soleh dan solehah, usaha kita lancar, rezeki kita barokah. Yang sakit diantara kita disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Nas'aluka Allahumma bisirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa jazatil Fatihah wa nafatil Fatihah wa Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man ya abdi ya ghafur ya rahim. Ya dafi'al balaya, ya dafi'al balaya rahman, idfa'nal bala birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiya subhanakallah, tahiyatum fiya salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.